Selamat sore. Beberapa pengusaha mengeluh ya usahanya sepi, yang online offline sepi dan mengalami turbulensi ya. Beberapa usaha tutup, orang-orang yang biasanya jual beli ruko sekarang malah kapok. Rukonya kebanyakan, punya ruko 7 dan sebagainya. Dan itu berlebihan ya, over investasi. Orang berpikir bahwa selama 80 tahun ya, mereka tiap kali beli rumah harganya naik. Beli di Kelapa Gading harganya naik. Tapi sekarang, ya apa yang naik itu turun. Jadi harga di rumah di Kelapa Gading juga turun. Ya kenapa? Ya nggak mungkin ya segala sesuatu naik. Katakan gini deh ya, katakanlah Anda beli mangga juga ya, itu bisa naik, bisa turun harganya. Ya kan? Itu wajar gitu loh. Jadi kalau sesuatu harga mangga tuh naik, 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 apa mangga disuntik sama alkohol apa gimana kan gitu loh. Apa mabok mangga apa gimana kok doyan banget. Orang ekspor durian ke Cina juga gitu. Harganya naik, 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 naik ya kan. Sekarang turun. Kenapa? Oversupply. Durian di China itu ditolak-tolak ya, yang nggak seragam ditolak, yang rasanya beda ditolak, yang ini dan itu ditolak mereka. Karena mereka juga oversupply gitu loh. Nggak semua orang makan durian. Nah, bagaimana kiblatnya? Ya kan? Saya menulis buku tentang mandat Soeharto. Pak, apa iya sekarang sistem mandat? Tenang aja, tenang aja. Ya, saya menulis buku tentang perubahan sistem mandat. Artinya pemilihan presiden itu tidak lagi pakai pilpres. Kenapa? Sekarang itu ya, 89%, 490 Pemda itu nggak sanggup bayar karyawan PNS. Ini linknya. Purboyo mengatakan bahwa 490 Pemda itu nggak sanggup, kesulitan bayar karyawan. Artinya apa? Artinya orang-orang jadi bupati ya, orang itu pilkada, pilpres, itu makan biaya. Sampai sekarang, bayar pilpres Prabowo itu pakai MBG, nggak selesai. Itu utang pilpres gitu. Artinya mereka itu sudah keburu nyumbang Prabowo yang harus dibayar balikin duitnya gitu loh. Oleh karena itu, ke depan ini adalah sistemnya mandataris MPR, dipilih oleh MPR. Ini video tentang adanya peninjauan kembali dari putusan Mahkamah Agung mengenai apakah Pilpres itu kembali ke sistem mandataris atau bagaimana. Ini videonya. Dengan demikian, rakyat itu bergerak. Segera akan kembali lagi sistem pemilihan presiden ke MPR. Bayangin aja biaya Pilpres itu lebih dari 400 triliun untuk bansos. Penyimpangan bansos itu 50% itu kepada orang yang nggak genah. 400 triliun sehingga presiden tahun 2029 itu sudah ditentukan dari sekarang. Siapa yang punya duit 400 triliun? Kalau itu Jokowi, berarti penentunya Jokowi. Kalau itu Listio Sigit, penentunya Listio Sigit. Lah bodoh negara kok ditentukan sama polisi. Lah kalau dulu presiden ditentukan oleh ABRI, sekarang ditentukan oleh polisi. Apa bedanya? Kan rugi banget. Rugi banget deh gitu loh. Soal masa depan bangsa ini ditentukan oleh polisi. Rugi banget. Lebih baik sudah musyawarah di antara MPR. Ya kalau misalnya anggota MPR disogokin 10 triliun tiap anggota ya monggo aja kalau punya duitnya dah. Kalau MPR-nya juga nggak genah, lama-lama MPR dibubarkan.
Kira-kira demikian. Kita harus memiliki kiblat bahwa adanya keterpurukan bangsa kita itu karena salah urus, karena politik yang biaya tinggi, karena terjadinya penyogokan pada waktu pilpres, yang pilpres ditentukan oleh polisi sehingga hasilnya itu nggak nyata. Maka presiden yang sekarang ini presiden hasil sogokan polisi. Kira-kira demikian. Nah, apakah bisa dirubah? Bisa saja. Saya jamin kalau sebelum 2029 kita nggak berubah kepada sistem mandataris MPR, coba gitu, jewer saya ini ditegur Pak Gun ini ngibul ya kan, gitu. Oleh karena itu, bagi Anda yang ingin cabut aja dulu deh, ingin jual ruko, ingin jual kios, ingin tutup, jangan. Juga satu pesan yang penting ya, orang yang terjerat pinjol, jangan putus asa. Pak Gun kalau ngomong enak, apa Pak Gun pernah terjerat pinjol? Tahun 98 saya juga nggak sanggup bayar kartu kredit. Waktu itu kartu kredit bunganya itu 70% tiap bulan. Jadi ya saya nggak sanggup bayar. Saya menulis surat kepada Citibank, saya menghadap ke Citibank itu saya bilang bahwa saya nggak sanggup bayar. Karena saya datang dan saya mengajukan surat keterangan polisi bahwa saya nggak sanggup bayar, ya mau diapain? Itu kan pinjaman tanpa agunan kartu kredit itu, sama dengan pinjol. Akibatnya BI checking saya merah. Loh, apakah bisa hidup dengan BI checking merah? Bisa aja. BI checking itu lagi pula ada suami, ada istri, ada anak, ya kan? Bisa pakai BI checkingnya ayah, ibu, mertua, gitu. Jangan putus asa, segera pemerintahan akan berubah menggunakan mandataris MPR. Loh Pak Gun, apa dijamin kalau sistem mandataris itu nanti genah? Genah. Ibarat kamu tuh gini loh, kamu menikah ya, kamu menikah. Mandatnya dari mana? Kan dari sertifikat mertua, ya, tanahnya ayah, ibu, IMF, ibu, mertua, family. Itu pernikahan itu memberi mandat gitu loh. Kalau pernikahanmu nggak beri mandat ya, kadonya pernikahan aja seperti kisahnya Hotman itu, ya bermasalah. Kira-kira demikian.